kalau dia banding sih, menurut gua kalau dia klien gua sayang. Sayang. Karena kenapa? Itu udah paling top tuh, bisa jebolin begitu. Artinya yang disebutin itu kan kuasa hukumnya namanya Fahmi Bahmid Law Firm ya, Law Office kan. Oh, prestasi itu. Ya kan, cuman dapat 4 tahun. Artinya kan TPPU-nya nggak tak terbukti. Artinya memang hakim sangat yakin TPPU-nya tuh nggak terbukti. Artinya jaksa ini melempem, lemah dia. Jaksa di Kejati Jakarta itu asbun, ya kan, terbukti nih sama hakimnya karena nggak sesuai dengan tuntutannya, dimentahin mentah-mentah. Artinya di jaksa-jaksa yang ada di P16 itu yang memang memeriksa berkas perkara Nikita, ya mungkin mesti belajar lagi tuh dari kuasa hukumnya Nikita tuh, jago soalnya bisa TPPU-nya tidak terbukti sama sekali kan, hebat tuh. Dan memang kalau saya lihat hasilnya kemarin, hakimnya tidak bisa diyakinkan sama sekali sama jaksa penuntut umum bahwa TPPU-nya itu ada. Artinya abang menyanjung ketika ada pasal yang tidak terbukti dari pihak kita ya. Seperti apa sih adu argumen atau bukti-bukti yang selalu disampaikan oleh pihak kuasa hukum kita? Ya itu kan diaminin sama majelis hakim ya. Artinya gini, bahwa sebetulnya mens rea-nya nggak terbukti kata majelis kan di pertimbangannya itu. Jadi ketika dia memerasnya terbukti ya, pengancaman itu terbukti, duitnya tuh langsung nggak dicuci dulu, langsung buat bayar cicilan. Nah, menurut majelis hakim yang bertiga ini, hal itu tuh bukan cuci uang. Hal itu tuh kejahatan biasa, yaitu memeras aja. Oh. Jadi tidak TPPU-nya. TPPU-nya nggak nyerempet-nyerempet unsur lah. Unsurnya nggak terbukti. Artinya itulah kuasa hukumnya NM yang terakhir ya, yang baru dapat doktor itu ya bisa mengalahin seluruh jaksa yang ada di Kejati yang megang perkara Nikita ya. Batas aja nih kita ngejek-ngejek mereka kan, artinya kan memang ya ada kurang-kurang kali, kita nggak tahu juga ya. Bang, kenapa nggak perlu banding bang? Karena ini kan menyangkut nama baik. Dia udah yakin nggak melakukan pemerasan, TPP udah lolos, nggak melakukan pemerasan gitu. Apa salahnya bang? Berusaha gitu memperbaikan namanya. Ya kalau kita kan ngikutin sistem ya. Criminal justice system di Indonesia ini yang seperti kita ikuti dari bertahun-tahun yang lalu sampai yang paling menonjol adalah perkaranya Jessica ya, yang pembunuhan Mirna itu kan, kopi cyanida itu. Sampai detik ini nih, namanya Jessica tuh nggak mau dia dikatakan bersalah, nggak mau. Apalagi yang di perusahaan yang di Cirebon itu, Cirebon, dia dianggap membunuh, gebukin terus merkosa, nggak mau dia ngakuin, nggak mau, nggak ngaku bersalah. Boleh, akan tetapi kesesuaian dari bukti-bukti, kemudian kesesuaian dari saksi-saksi, kan itu kan masalah 4 KUHP. Artinya jelas hakim itu teryakinkan bahwa memang yang saya sebut tadi itu bersalah. Nah, kali ini hakimnya Nikita bersalah, bilang bahwa dia bersalah pemerasan, kena 4 tahun, denda 1 miliar, tapi nggak terbukti TPPU. Clear. Ingat loh, para hakim Indonesia itu kan relnya adalah undang-undang kehakiman. Artinya dia punya kepentingan yang sangat luar biasa, punya wewenang kekuasaan yang luar biasa. Dia bisa memutus sesuai dengan keyakinannya. Artinya begini, dia nggak perlu lihat data pun, nggak perlu dengerin orang ribut di muka sidang pun, yang padahal tuh sidangnya gaduhnya bukan main, dan terdakwanya tuh ngejek dia setiap hari. Dia nggak merhatiin itu, tapi dia merhatiin, oh ini nggak salah nih yang TPPU-nya, yang salah tapi pemerasannya.
bisa aja dia berpendapat gitu. Ya jadi kan gini loh, kita udah melihat di TV secara live bahwa itu kan gaduhnya bukan main. Diejek lah, dia terima suap segala macam, jaksanya terima suap segala macam. Oh, hakim yang mulia ini berpihak dong sama Nikita. Lah kita bingung nih, kalau saya pribadi ya, quote on quote, ini yang nyuap siapa? Karena dia bisa mengejek dan meruntuhkan martabat pengadilan serendah itu sama jaksanya, hukuman ringan. Ya saya pikir sih dia sangat mumpuni ya, si Nikita dan tim kuasa hukumnya ya, untuk meruntuhkan kewibawaan dari pengadilan dan kejaksaan itu nol besar mereka itu. Bang, Nikita Mirzani beruntung atau memang sesuai fakta bang? Kalau menurut abang nih, dapat vonis 4 tahun, hanya 4 tahun. Ya kalau dari saya pikir ya dia sangat mumpuni. Karena kan tiba-tiba diganti pengacaranya dari Fahmi Bahmid ke orang lain, walaupun dia tetap Fahmi Bahmid ya, law firm-nya ya. Iya. Saya rasa itu top juga lah, ya nggak tahu, dia mungkin salah satu strateginya dia top lah. Padahal bang, dalam vonis pleidoy Nikita tuh nggak dibacain loh bang, tapi tiba-tiba bisa dapat ringan bang. Ya saya bilang dia mumpuni. Mumpuni ya. Iya, kalau saya membandingkannya dengan perkara yang di Surabaya, yang Ronald Tanur, Iya. ya tiba-tiba habis itu dia bebas murni, habis itu ketangkap Zarov 1 triliun, ya bisa juga kejadian di sini karena selatan lagi. Nah, sebesar apa sih apresiasi terhadap tim kuasa hukum Nikita nih? Karena bisa mematahkan semua dalil-dalil dari pihak JPU sendiri. Kalau saya sih terus terang, kalau melihat prosesnya sih biasa aja ya. Dari dia baca pledoi apa segala macam, dia coba duplik segala macam, B aja. Tapi ketika hasilnya begini, wow, top. Berarti yang dibilang sama Fahmi Bahmid dari awal strateginya itu terbukti dong, memang dia jago betul itu. Bang, apa sih bang efek dari seorang yang banding bang, menurut dari kacamata hukum bang? Iya, karena banding itu 50-50 ya. Iya. Artinya kan majelisnya berbeda, kemudian dia bisa mengadili perkara yang sama, mengambil keseimbangan yang sama. Seperti halnya Habib Muiz, awalnya udah bagus putusannya, cuma 6,5 tahun, dendanya kecil banget. Iya. Tahu-tahu dibanding, innalillahi, dia kena entah apa ya, bisa seumur hidup lagi, kan gila. Sesuai dengan tuntutan jaksa, mules-mules itu tim kuasa hukumnya. Pertamanya udah bangganya heboh kan, tahu-tahu dibalik meja blunder lagi kan. Kan saya pernah di wawancara juga sebelumnya, saya bilang kalau yang modelnya kayak Ronald Tanur, tiba-tiba muncul seprindik baru nih. Seprindik apa? Di Bitcore. Ada aja yang diperiksa nih, karena jaksa itu mewakili pemerintah ya. Pengacara negara itu kalau di perdatanya dia mewakili korban. Artinya marwah pemerintah yang marwah negara ini itu nggak boleh jatuh, karena jaksa ini harus melindungi seluruh warga negara Indonesia. Artinya yang memang sampai keputusannya itu dia menuntut tinggi, tahu-tahu dilepeh, apalagi yang kayak di Surabaya itu diputus bebas, mukanya mau ditaruh di mana? Kayak kan mungkin kalau di Surabaya kan Kejati Surabaya, ya kan, mukanya mau taruh di mana waktu itu kan? Ini Kejati Jakarta, mau taruh di mana mukanya? Maka atas dasar itu banyak yang bilang JPU akan banding bang ya? Ya, karena memang itu SOP internal ya dari kejaksaan. Kalau dia nuntutnya 11, kalau hakim itu mutusnya ya paling enggak 2/3 lah. Iya. Dari tuntutan, dia nggak boleh banding, cukup lah. Oh iya. Akan tetapi ketika ini jauh dari setengahnya, ya wajib banding mereka internalnya. Makanya saya pikir memang ya ini
menurut saya ya 50-50 ya.